Ya, klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga namanya Ibu Tia. Dia asalnya dari Yogyakarta. Ibu Tia ini pengen mencari putrinya. Ibu. Ibu. Iya. Iya, saya Bu Tia. Halo, Ibu Tia. Apa kabar Ibu? Iya, dia tadi. Iya. Saya sendiri atau? Mau saya bantuin nggak bawanya Ibu sini, Bu? Nggak apa-apa dibawain. Saya bawain aja. Iya. 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 Kita keluar aja ya. Gimana enak? Mana aja Ibu ya? Dia baru datang dari Jogja, kita jemput dia dan kita ngobrol. Jadi ini kondisinya masalah keluarga. Masalah keluarga ini benar-benar fatal loh. Gara-gara masalah keluarga, anak jadi korbannya. Kalau kita punya keluarga, kita harus benar-benar dijaga silaturahmi, harus dijaga saling menghormati, saling menghargai ya, sakinah mawaddah warahmah harus dibentuk di keluarga itu. Kalau enggak, anak yang menjadi korbannya. Ibu ini Jogja tinggal di mananya? Saya di Jogja nggak jauh dari pasar itu loh, Mas. Oh, nggak jauh dari pasar ya? Ya. Nah ini Ibu kan kalau kita baca dari laporannya, ya kan Ibu katanya mau cari anaknya ini. Ya. Namanya Jira. Eca. Oh, Eca. Namanya Eca. Saya datang ke sini itu karena dulu 5 tahun yang lalu saya titipin anak saya, Mas. Ya. Saya titipin ke di mana? Di saudara Jakarta? saya di Jakarta. Di daerah Nggak mana? jauh, Mas, dari sini, sekitar Depok, ya? Depok, ya. Depok, ya. Nah, saya titipin, cuman saya dengar terakhir kabar anak saya kabur. Ya. Jadi saya titipkan itu karena saya ketakutan, Mas. Saya ketakutan anak saya. Kenapa? Anak saya dijadikan korban sama suami saya sendiri, sama bapaknya. Astagfirullahaladzim. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Ibu Tia ini cerita kalau Ibu Tia ini memergokin suaminya, ya, menjadikan korban anaknya. Jadi suaminya yang namanya Pak Toto ini menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan rezeki. Jadi saya selama 5 tahun yang lalu, anak saya titipkan ke rumah saudara saya agar dia aman, tidak diganggu sama bapaknya untuk dijadikan korban. Tapi beberapa tahun ini setelah anak saya lulus sekolah, malah saya nggak bisa ketemu lagi. Karena suami saya mengetahui bahwa saya ini nitipin di saudara saya di Jakarta. Waktu itu. Jadi suaminya tahu? Tahu, Mas. Yang jadi saya tahu siapa itu? Saya juga nggak tahu, dia mungkin ngikutin saya sampai saya selama di Jogja itu, Mas. Ya Allah. Saya tuh udah nggak bisa kemana-mana. Kemana-mana, ke pasar aja saya diikutin. Diantar kalau perlu. Sampai-sampai kalau dia yang pergi, saya dikunci, Mas, di rumah. Gak bisa, saya nggak bisa kemana-mana. Cuman waktu itu ada kesempatan, saudara saya memberitahu bahwa anak saya hilang, Mas. Anak saya kabur. Namanya ibu pasti khawatir lah, apalagi di Jakarta. Ibu Ima ditanyain sama Ibu Tia, kemana, pergi kemana? Saudaranya nggak ada yang tahu, keluarganya juga nggak ada yang tahu. Nah terus kemana anaknya ini? Saya juga bingung, rasanya dingin sekali. Saya langsung ke Jakarta. Tapi hari itu saya nggak bisa. Hari itu suami saya masih ada di rumah. Maaf, tadi saya kurang dengar. Itu anak ibu titipinnya udah berapa lama, Ibu? 5 tahun yang lalu, Mbak. Berarti dari umur berapa? Dari umur anak saya 15 tahun, Mbak. Oh, berarti Ibu titipin untuk sekolah di sini juga? Iya, supaya dia bisa sekolah dengan tenang. Terus jadi saya juga tidak was-was anak saya biar nggak jadi korban bapaknya, Mbak.
Bayangkan masa anak kandung yang mau dikorbankan sih? Apa ini pesugihan? Atau apa? Jujur waktu gue dapat cerita dari Ibu Tia, gue nggak percaya loh. Suaminya ini kayak apa ya, kehilangan arah. Kayak nggak punya agama, kayak nggak punya iman. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Itu salah loh. Terakhir 7 bulan yang lalu, saudara saya mengabarkan anak saya hilang. Dia juga udah cari, Mas. Dia juga udah cari kemana. Dia pergi dari rumah saudaranya itu. Iya, dia pergi. Ya, jadi gini Bu, ini kan udah 5 tahun Ibu titipkan anak Ibu ya. Mungkin dulu waktu kecil dia nggak tahu apa-apa. Nah sekarang berarti umurnya udah Sekitar 19 tahun Iya. ya. Berarti ada kemungkinan dia ini mungkin tahu. Ima tahu masalah ini? Tahu banget. Nah, saya curiga takutnya anak ibu ini, Eca ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh ya Allah, Mas, kalau sampai tahu, Mas. Iya, kasihan. Saya dia bingung. pasti. Gini aja Bu, ini kan takut malam nih. Iya. Ya Ibu mau nginep di mana malam ini? Atau mau langsung pencarian? Apa kita ke rumah Bu Ima aja? Ke rumah Bu Ima dulu ya. Sekalian Ibu nginep sana kan? Ya, ya udah kita rumah Bu Ima. Di mana rumahnya? Di Depok. Di Depok ya. Yaudah kita langsung rumah Bu Ima ya. Yuk kita rumah Bu Ima yuk. Yuk. Naik mobil itu Ibu. Kita mobil kita di sana. Yang mana rumahnya? Yang pink. Oh ini. Iya. Misi. Assalamualaikum. Ima. Assalamualaikum, Ima. Salam. Ya Allah, Mbak Tia. Ima. Ya Allah. Ima. Mbak Tia, maafin Ibu, Mbak Tia. Ibu nggak bisa menjaga Eca dengan baik. Kesini. Buru-buru. Langsung dari Jogja. Mau nemuin anakku, Ima. Gimana, Ima? Apa yang kamu udah dapat kabar apa, Ima? Mbak datang sama siapa, Mbak? Kok rame-rame begini sih, Mbak? Ini Mas Ibu, Mandala. ya saya Mandala dari Ini Antv. Mbak Feli. Aku terpaksa karena kamu udah kasih kabar sama aku bahwa kamu udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Aku terpaksa minta bantuan Mas Mandala sama Mbak Feli untuk cari Eca, Ima. Ya Aku udah. nggak tahu. Kalau emang Mbak maunya begitu. Tapi maaf ya, Mas ya. Jangan berisik. Suami saya lagi sakit. Kenapa sih, Mbak? Saudara kita kan banyak yang udah bantu cari Eca. Kenapa sih masih libatin orang lain? Perlu mereka, Ima. Karena kamu udah usaha, kamu udah maksimal untuk cari anakku. Aku berharap Mas Mandala dengan tim bisa bantu kita, Ima, untuk cari Eca. Ya, Ima ya. Tolong ya, Ima. Ima, sebenarnya gimana Eca, Ima? Mbak, maaf ya, Mbak. Ada yang mau aku omongin. Sebenarnya Mas Toto udah berapa kali datang ke sini. Allahu Akbar. Mas Toto sampai ke sini, Ima. Dia tahu ke sini. Dia tahu kayaknya ngikutin Mbak waktu ke sini. Allahu Akbar. Lalu Mas Toto bawa Eca, Ima. Mas Toto bawa Eca. Enggak, Mbak. Terus takut banget Mbak, diancam Mbak. Bener, Mbak. Terus Eca gimana? Eca pergi sama Mas Toto. Enggak tahu. Enggak. Lalu Eca kemana, Ima? Terakhir, Eca ini diajak pergi sama pacarnya namanya Bisma. Diajak nonton katanya. Nah semenjak itulah Eca nggak ada kabar sama sekali. Anak saya. Pergi sama pacarnya, Ibu. Iya. Terus apa yang terjadi, Ima? Apa yang terjadi Mbak, sama Eca? aku nggak tahu Mbak kalau Eca itu punya pacar. Astagfirullahaladzim, Ima. Pergaulan Eca sampai segitunya, Ima. Kapan perginya, Bu? Sama pacarnya itu kapan perginya sama pacarnya? 7 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim, udah lama sekali 7 bulan yang lalu. Terus gimana? Sekarang Mbak istirahat aja Mbak ya.
besok Ibu Eca lagi. Iya, sebentar Ibu, saya mau tanya Ibu. Ini ada kemungkinan apa kok tiba-tiba Eca pergi meninggalkan rumah ini? Apa gara-gara ketemu sama bapaknya itu? Apa dia dengerin waktu bapaknya datang ke sini dia ngeliat apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Ya pasti kan biasanya punya alasan Ibu dia pergi. Biasanya nggak ada seperti itu kan dia? Tapi beneran Mas, emang aku nggak tahu. Nggak dibawa Mas Otto dan Ima. Enggak. Guru-gurunya gimana emang? Teman sekolahnya. Cuma pacarnya itu. Kamu punya nomornya? Ada. Kamu punya Ada. Tolong Ima, kasih ke aku Ima. Tolong Ima. Kita coba kasih pengertian. Coba Ibu tenang dulu, sabar, jangan berpikir negatif. Kita cek dulu di mana keberadaannya Eca. Kita tanya dulu sama pacarnya Bisma. Mungkin pacarnya Bisma ini tahu semua hal tentang Eca ini. Ya udah kita break pencarian, besoknya kita baru menuju ke rumahnya Bisma. Ini rumahnya. Assalamualaikum. Misi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah ditutup nih tapi tutup aja kali. Rumahnya Bisma katanya alamatnya. Assalamualaikum. Bismanya ada Mas? Ini rumahnya Bisma benar? Iya benar. Oh iya. Dengan siapa yang ketemu? Sama Bisma. Temennya Oh temennya. Bismanya ada Mas? ada sebentar ya. Oke. Bisma. Oh ibunya Eca ya? Iya. Tuh, kok tahu kabar Bu? Kok Kok tahu Mas? Soalnya saya sering dilihatin motor tuh sama Eca. Yes, dari mana? Bukannya Eca terakhir kata tahu Ibu Imah kamu pergi sama Eca terakhir. Iya Bu, emang saya terakhir pergi sama Eca. Iya. Waktu itu saya ngajakin nonton. Terus dari pulang nonton, kamu antar lagi ke rumah Ibu Imah? Dia nggak mau ke rumah ibu.